Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dayan dari kelas TM21E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konveksi paksa, aliran eksterna, dan juga konveksi bebas yang dipilih dari 3 fenomena konveksi untuk sebagai soal esai pada ujian akhir semester kuliah pemindah panas. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Konveksi paksa aliran eksterna ini adalah sebuah fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika fluida ini mengalir di sepanjang permukaan atau suatu benda padat seperti udara yang mengalir di sekitar suatu objek atau permukaan. Dalam konveksi paksa, fluida ini mengalir dan memiliki gaya aliran yang signifikan yang mempengaruhi pada perpindahan panasnya. Nah, untuk proses konveksi panas paksa ini atau konveksi paksa aliran eksterna kita dapat jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah aliran fluida. Nah, misalnya seperti udara atau air mengalir di sepanjang permukaan benda padat seperti permukaan luar pipa, dinding ruangan, atau permukaan luar kendaraan. Aliran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti tekanan perbedaan suhu atau pengaruh mekanis, misalnya seperti kipas atau pompa. Nah, perpindahan panas ini selama aliran fluida terjadi perpindahan panas antara permukaan benda padat dan fluida yang melaluinya. Jika permukaan benda padat memiliki suhu yang lebih tinggi daripada fluida, panas akan ditransfer dari permukaan fluida, atau sebaliknya, jika permukaan benda padat memiliki suhu yang lebih rendah daripada fluida, panas akan ditransferkan dari fluida ke permukaan. Yang ketiga, dari konveksi. Aliran fluida ini menyebabkan konveksi, di mana fluida yang bergerak ini mengangkut panas yang dapat mempercepat perpindahan panas antara permukaan dari fluida tersebut. Nah, aliran fluida ini menghasilkan pertukaran panas, air massa, dan energi yang efisien daripada konduksi murni perpindahan panas melalui konduksi tanpa adanya pergerakan fluida. Berikut salah satu contoh yang dapat kita jumpai atau mudah kita jumpai pada contoh konveksi paksa aliran eksterna, yaitu pada pendingin ruangan, yaitu adalah kipas angin. Sebagai berikut prosesnya. Yang pertama, kipas angin dinyalakan. Baling-baling kipas ini berputar dengan kecepatan tinggi untuk kita bisa atur. Yang kedua, baling-baling kipas ini memindahkan energi kinetik ke udara di sekitarnya, mendorong udara masuk untuk bergerak. Yang ketiga, udara yang bergerak ini akan mengalami perubahan tekanan dan kecepatan saat melewati baling-baling kipas. Yang keempat, bagian udara yang bergerak cepat memiliki tekanan rendah akan mengalir ke area yang memiliki tekanan yang lebih tinggi, yaitu sekitar ruangannya. Yang kelima itu adalah aliran udara yang menghasilkan oleh kipas menciptakan konveksi paksa aliran eksterna di ruangan. Yang keenam, selama proses ini, panas dari tubuh manusia atau permukaan objeknya dalam ruangan dipindahkan ke udara dan disebarkan di sekitar ruangan. Yang ketujuh adalah udara yang sudah membawa panas akan digantikan oleh udara yang lebih dingin dari sekitar, terjadi sirkulasi udara yang kontinu yang berterus-terusan. Yang kedelapan, akibat ruangan terasa lebih sejuk karena proses konveksi paksa ini membantu menghilangkan panas dan mempercepat pendinginan pada ruangannya. Penerapan konveksi paksa aliran eksterna ini dalam pendingin ruangan menggunakan kipas angin merupakan metode yang efektif dan juga menghemat energi untuk menciptakan kenyamanan di rumah. Next, kita ke konveksi bebas. Selanjutnya, kita ke konveksi paksa aliran bebas. Konveksi aliran bebas ini adalah fenomena perpindahan panas yang terjadi ketika aliran fluida dipengaruhi oleh perbedaan tekanan atau gaya eksternal. Dalam konveksi paksa ini, fluida mengalir secara alami karena perbedaan kepadatan yang disebabkan oleh perbedaan suhu atau gradien tekanan. Aliran ini terjadi tanpa adanya alat atau perangkat tambahan dari memaksakan dari aliran fluida. Proses konveksi paksa aliran bebas ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan suhu atau gradien tekanan. Ada perbedaan suhu atau gradien tekanan dalam fluida atau di sekitar permukaan benda padat. Misalnya, jika suhu udara di sekitar permukaan ini benda padat itu lebih tinggi daripada udara di sekitarnya. Udara yang lebih panas akan memiliki kepadatan yang lebih rendah dan akan cenderung naik, dan ini akan menghasilkan gradien tekanan yang mendorong aliran fluida. Yang kedua, aliran fluida. Karena perbedaan suhu atau gradien tekanan tadi, fluida ini yang panas
atau kurang padat ini mulai naik atau bergerak ke atas, sedangkan fluida yang lebih dingin atau lebih padat mulai turun bergerak ke bawah, dan ini menciptakan aliran fluida vertikal di dalam fluida. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi aliran fluida yang terjadi secara alami disebut konveksi paksa aliran bebas. Fluida ini yang naik dan turun membawa panas bersamaan dengan mereka dan menghasilkan perpindahan panas yang lebih efisien daripada konduksi termal yang murni. Dan contoh yang kita dapat jumpai dengan mudah pada contoh konveksi paksa aliran bebas yaitu pada jendela rumah. Nah, sebagai berikut adalah prosesnya. Yang pertama, perbedaan suhu. Ketika suhu di dalam ruangan lebih tinggi daripada suhu ruangan, terdapat perbedaan suhu antara kedua lingkungan tersebut. Udara di dalam ruangan akan menjadi lebih panas dan cenderung naik ke atas. Yang kedua itu aliran udara. Udara panas dalam ruangan yang naik ke atas menciptakan tekanan yang lebih rendah di bagian atas ruangan. Sebaliknya, udara lebih dingin dari luar ruangan mengalir masuk ke dalam ruangan untuk menghentikan udara panas yang tadinya naik. Yang ketiga, dari jendela. Udara segar dari luar akan masuk melalui jendela yang terbuka yang memungkinkan aliran masuk secara alami. Yang keempat itu adalah dari konveksi paksa aliran bebas. Aliran udara ini menciptakan konveksi paksa aliran bebas di dalam ruangan. Udara yang masuk membawa panas dari ruangan, sementara udara yang keluar akan membawa panas dari lingkungan luar. Hal ini membantu menghilangkan panas yang dihasilkan di dalam ruangan dan memperbarui udara di dalam ruangannya. Nah, keuntungan dari konveksi paksa aliran bebas ini adalah dapat mengatur suhu dan sirkulasi udara di dalam ruangan secara alami tanpa perlu menggunakan alat tambahan seperti tadi contohnya kipas atau pendingin ruangan. Nah, mungkin itu saja dari saya menjelaskan tentang konveksi paksa aliran eksterna dan juga konveksi paksa aliran bebas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.